Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik. Sudahkah kalian siap untuk kuliah hari ini? Kita kuliah hari ini akan membahas tentang ukuran epidemiologi. Apa sih ukuran epidemiologi? Adalah ukuran untuk mengukur frekuensi dari mortalitas dan morbiditas dalam suatu populasi. Nah, mortalitas itu apa sih anakku? Mortalitas merupakan sesuatu untuk mengukur kematian atau suatu kematian dari populasi. Sedangkan morbiditas adalah angka kesakitan dari suatu penyakit. Ruang lingkupnya ukuran epidemiologi ini akan membahas tentang ukuran dari kejadian penyakit, mengukur atau menghitung kasus baru penyakit, mengukur kasus lama atau prevalensi penyakit, mengukur mortalitas dari penyakit, ukuran frekuensi penyakit itu apa aja sih anak-anakku? Ada rate, ada rasio, ada proporsi, ada insiden, ada prevalen. Oke, lanjut ya. Rate itu apa sih? Rate itu merupakan suatu gambaran proporsi yang di dalamnya itu terbentuk dari pembagian pembilang dan penyebut yang dinyatakan dalam waktu tertentu. Gitu. Sedangkan proporsi itu merupakan angka yang pembilangnya itu adalah bagian dari penyebutnya. Misalkan proporsi warna merah dari pelangi. Gitu ya. Berapa persenkah itu gitu ya. Nah, kemudian rasio. Rasio itu merupakan nilai yang relatif, yang itu merupakan perbandingan antara dua nilai kuantitatif yang di situ pembilang itu bukan bagian dari penyebut. Misalkan rasio jenis kelamin. Misalkan di dalam suatu kelas itu anak laki-lakinya ada 10, anak perempuannya ada 30. Berarti rasio jenis kelamin laki-laki banding perempuan, maka perbandingannya adalah 1:3. Nah, kemudian ukuran dari rate itu ada incident rate, ada cumulative incident rate, ada take rate. Apakah itu insiden? Insiden itu merupakan kasus baru dari suatu penyakit yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Nah, insiden ini adalah menggambarkan tentang suatu individu dalam populasi atau dalam penduduk dalam wilayah tertentu yang awalnya dia tidak sakit menjadi sakit dalam kurun waktu tertentu. Jadi, angka pembilangnya dalam insiden itu merupakan kasus baru. Nah, rumusnya adalah P sama dengan D per N kali K. P itu adalah estimasi angka insiden, D itu merupakan jumlah kasus baru, per N adalah jumlah individu yang awalnya tidak sakit, per K adalah konstanta. Konstanta itu bisa 100, bisa 1000. Angka insiden itu merupakan suatu kejadian dalam waktu tertentu per populasi yang beresiko dalam waktu tertentu kali konstanta. Nah, sedangkan prevalensi itu merupakan frekuensi dari penyakit, baik itu yang sudah ada atau baru ada dalam waktu tertentu. Prevalence itu ada point of prevalence, ada period prevalence.
point of prevalence itu merupakan jumlah semua kasus yang dicatat per jumlah penduduk dalam waktu tertentu. Sedangkan point of prevalence adalah jumlah kasus yang tercatat per jumlah penduduk selama satu periode. Nah, kalau dari semua pengertian itu, jika saya simulasikan seperti ini, ini adalah rentan waktu dari 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. Jika arti dari insiden itu tadi adalah kasus baru, maka berapa saja anakku insiden itu? Insiden itu berarti dari nomor 2, 4, 3, 8, 9. Kenapa 6 tidak masuk? Karena 6 sudah lebih dari bulan Desember. Kenapa angka 1, 7, 5 tidak masuk insiden? Karena ini bukan kasus baru. Sebelum Januari dia sudah ada. Nah, kemudian kalau point of prevalence itu yang penting ada di titik itu. Misalkan point of prevalence di bulan Januari berarti angka 1, 5, 7 ini masuk. Sedangkan titik di bulan Desember, maka yang hampir dekat Desember adalah 9 dan 2. Nah, kemudian kalau period of prevalence itu berarti yang terjadi dari Januari sampai Desember. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 kecuali 6. Itu ya. Nah, lanjut. Kemudian angka prevalensi itu dipengaruhi oleh tingginya insiden dan lama penyakit. Lama penyakit itu apa sih? Yaitu lama dari seseorang didiagnosis sakit sampai dia itu bisa sembuh sakit atau mengalami penyakit kronis. Itu adalah lama sakit, lama penyakit. Di sini dirumuskan bahwa P itu prevalensi sama dengan insiden kali lama sakit. Saat kalian mau menurunkan prevalensi, maka bisa menurunkan insiden atau mempercepat lama sakit. Ini adalah umpamanya, gambarannya. Yang pertama di sini adalah insiden. Dia turun ke sini akan menjadi prevalen. Prevalen itu berarti ada kasus yang lama di sini ditambah kasus baru dari sini yang pada akhirnya dia akan bermuara ke penyembuhan atau meninggal gitu ya. Nah, ini merupakan angka-angka dari morbiditas, dari proporsi insidensi atau track rate atau track list itu dihitungnya dari apa sih? Dari jumlah kasus baru per populasi. Kalau secondary track rate itu merupakan kasus baru antar kontak, itu maksudnya dia itu memang sudah beresiko per populasi resiko. Secondary track rate itu adalah serangan kedua gitu ya. Terus insiden rate itu merupakan kasus baru per jumlah penduduk atau rata-rata penduduk. Point prevalence itu merupakan semua kasus baru per jumlah penduduk, kasus lama atau kasus baru. Jadi insiden itu harus kasus baru, prevalensi bisa kasus lama dan baru. Period prevalen itu merupakan semua baik kasus baru atau lama yang tercatat pada periode itu per rata-rata pertengahan penduduk populasi tengah tahun. Oke, ini cara menurunkannya tadi sudah saya jelaskan ya. Dan juga bisa dengan memperbaiki pelayanan kesehatan. Sedangkan ukuran mortalitas atau ukuran
dari morbiditas dan mortalitas itu hampir sama, tergantung dari kita mau melihat kesakitan atau kematian. Nah, ini merupakan rumus untuk melihat mortalitas, yaitu jumlah orang yang meninggal per jumlah penduduk dengan kejadian meninggal itu kali N pangkat 10 pangkat N. N-nya ini bisa 10. Bisa misalkan 10 pangkat 10 berarti 100 gitu ya. Nah, ini merupakan angka-angka kematian. Ada angka kematian umum atau crude death rate. Itu adalah semua kematian, jumlah semua kematian per penduduk pertengahan tahun. Sedangkan angka kematian khusus, misalkan kalau kematian bayi, kalian harusnya pernah dengar ya. Berarti yang dihitung adalah angka kematian bayi berusia di bawah 1 tahun per jumlah kelahiran hidup. Lanjut. Angka kematian neonatal. Neonatal itu berarti saat ada yang meninggal berusia kurang dari 29 bulan per jumlah kelahiran hidup 29 hari. Kemudian angka kematian perinatal itu merupakan angka kematian yang terjadi dari janin berusia 28 bulan sampai bayi berusia 1 minggu per jumlah kelahiran. Angka kematian ibu itu merupakan jumlah kematian ibu per jumlah kelahiran hidup. Angka kematian khusus itu karena sebab khusus, misalkan kecelakaan dan sebagainya, itu adalah jumlah kematian itu per jumlah penduduk. Jumlah kematian karena penyakit tertentu atau CDR, misalnya karena penyakit jantung, itu angka kematiannya berapa sih? Jadi saat seseorang menderita penyakit jantung, dia berisiko meninggal itu berapa persen sih? Gitu ya, Nak. Ini merupakan UAS kita yang disitu dijelaskan bahwa kalian harus menjaga 5 perkara. Nah, di situ berarti dengan epidemiologi yang merupakan ilmu tentang pencegahan penyakit, diharapkan dia akan mencegah seseorang untuk sakit. Gitu ya, anakku. Sekian mata kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusikan. Jika ada yang kurang jelas, kita diskusi bersama. Kita tutup dulu kuliah hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat.